Coba simak juga ada informasi yang berikut ini. Ada sebuah pesantren tradisional di kawasan Aceh Besar berusaha tetap bertahan dengan segala keterbatasannya. Selain berdiri di bekas lahan tsunami, fasilitas pesantren juga terbilang begitu minim. Kita simak liputannya. Wajib, dan dia itu bahagian daripada rukun Islam. Kewajibannya itu jatuh pada orang laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal. Pembahasan bab puasa Ramadan menjadi penutup pengajian di pesantren Darussalam Al-Fatah, Kaju Aceh Besar, Aceh. Kegiatan pengajian diliburkan dari awal Ramadan hingga sepekan usai Idul Fitri nanti. Pesantren atau biasa disebut dayah dalam bahasa setempat sekaligus berfungsi sebagai panti bagi beberapa anak yatim. Jumlah mereka mungkin hanya puluhan, lantaran dayah ini masih kekurangan tempat belajar agama dan bilik santri. Dua balai yang sering dijadikan tempat belajar santri, salah satunya dibangun atas swadaya masyarakat. Pesantren yang berdiri di bekas lahan tsunami ini minim fasilitas. Meski begitu, semangat belajar santri tetap tinggi. Selain ngaji Al-Quran apa aja? Apa kitab? Kita apa ngajinya? Kitab lapang, kitab makan natrek. Kitab farduin. Gimana belajarnya, enak? Enak. Para santri yang belajar umumnya anak-anak sekitar dan tidak dipungut biaya. Namun pesantren ini berjuang agar kegiatan keagamaan dan pengasuhan anak yatim tetap berjalan. Jadi kami di sini juga untuk meningkatkan kedayaan dari dayah gitu. Misal kayak kemarin kan di sini kalau misalnya hujan. Jadi di dayah ini kalau misalnya hujan itu ada air tergenang sedikit di bawah. Jadi ketika ada donatur yang datang kepada kami untuk memberikan bantuan, mungkin nanti dari pihak kami itu akan untuk meringankan kondisi dayah kami. Persiapan kegiatan Ramadan pun sudah dimulai. Para guru dan santri membersihkan tempat wudhu untuk kebutuhan para jemaah sholat tarawih. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Masya Allah, ini sungguh menginspirasi ya Ustaz. Keterbatasan tidak membatasi para guru, pengurus, dan juga para santri untuk menjalankan kegiatan belajar mengajarnya. Ini Ustaz, kita doakan semoga mereka yang berjuang dalam menuntut ilmu di jalan Allah diberikan ganjaran yang setimpal. Kalau kita ingin tahu nih, Ustadz Mukhlid kan juga sebagai alumni pesantren ya, mungkin seperti apa melihat gambaran tadi? Ya, pesantren atau dayah di Aceh itu adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang original Indonesia ya. Itu memang sangat khas ya, di mana santri, para pelajar, siswa itu tinggal di asrama selama 24 jam. Mereka belajar agama di bawah bimbingan seorang guru atau kiai atau syekh ya, yang membina bukan hanya di situ transfer knowledge ya, tetapi juga kiai atau guru di pesantren itu membina akhlak dan moralitas anak-anak muda kita ini. Memang jangan bandingkan pesantren dengan sistem pendidikan modern ya, yang diukurnya itu melalui fasilitas sarana prasarana dan lain sebagainya. Pesantren di Indonesia ini yang jumlahnya hampir 28.000 itu bermacam-macam ya. Ada yang sangat sederhana ya, sangat terbatas, ada yang sangat mewah ya. Tapi jangan abaikan yang minim sarana prasarana ini ya. Karena di antara ciri yang membuat pesantren itu bertahan adalah ciri keikhlasan ya. Keikhlasan itulah. Tadi kita lihat bagaimana anak-anak yang belajar di dayah itu gratis ya. Anak-anak yatim. Keikhlasan inilah yang mendatangkan keberkahan ya. Sehingga pesantren itu di Indonesia bertahan dari masa ke masa dengan segala tantangan yang ada. Bahkan kontribusi pesantren dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun dengan segala keterbatasannya. Karena sekali lagi, roh pesantren itu ada pada keikhlasan guru dan santri-santri yang belajar di situ. Inilah yang membuat yang mendatangkan keberkahan ya bagi pesantren, bagi bangsa ini ya. Bulan suci Ramadan ini makin meningkatkan kehusyukan buat teman-teman di Aceh dan juga di sejumlah daerah lainnya termasuk kita Ustaz ya dalam menggali ilmu agama ini.